Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Narsum saya kaget kok ada tepuk tangan katanya. Apa kabar sobat? Sehat-sehat terus ya. Semoga terhindar dari berbagai penyakit dan juga mara bahaya. Nah, sobat pasti pernah dengar ya TBJ. Nah, kira-kira apa TBJ ya? Silahkan bisa langsung dijawab di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi di nomor berikut ini. Bukan kuis ini ya, mohon maaf. TBJ itu adalah Taman Budaya Jambi. Yang sering lewat kawasan Sungai Kambang pasti tahu dong lokasi TBJ ini di mana. Nah, kalau kita ngomongin TBJ, kita tuh pengen tahu juga bagaimana perkembangan dari Taman Budaya Jambi, fungsinya itu untuk apa ya. Nanti kita akan membahas selengkapnya bersama sudah ada tamu di podcast Punya Kita ini. Langsung kita undang Kepala UPTD Taman Budaya Jambi, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi ya, bersama Bapak Eri Argawan. Tapi biasanya orang nggak manggil bapak nih, manggil om ya. Om Eri. Iya, siap. Sehat Om Eri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu sehat mah Om Eri ya. Sudah sehat, energik ya. Terus juga tadi saya lihat jalannya itu agak ini ya, agak gemetar ke kanan ya. Kenapa? Ya. Karena ketebalan itunya Pak ya. Apa tuh? Ketebalan isi kantongnya Pak ya. Oke, Pak Eri tadi dari kantor ya Pak, langsung ke sini Pak ya. Iya, kebetulan dari kantor. Iya, tadi awalnya mau manggil Om, tapi manggil Pak lagi. Ini gimana sih sebenarnya? Bebas saja. Bebas saja. Tapi biasanya panggilannya Om atau Pak? Om sih kebanyakan ya? Iya, kebanyakan om. Mm-mm. Ya. Lihat jenjang usianya lah. Oke, kalau saya cocok lah manggil Om ya. Om cocok. Habis ini kontrakan dibayarin nih. Bang Agus cepatin kalau kayak gitu ya. Mahal tuh ya. Mahal ya Om. Sudah om mahal. Loh, ketawanya kenceng. Jadi Om Heri ini sekarang sudah menjadi Kepala UPTD Taman Budaya Jambi ya. Jambi, Dari kapan sih Om? Sudah jalan 2 tahun. 2 tahun. Desember 2021 saya mulai menjabat dan dipercaya sebagai Kepala Taman Budaya. Sebelumnya di mana Om? Sebelumnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Udah panjang lah perjalanan gitu. Iya, jadi ini tantangan baru bagi Om ya. Dibilang tantangan baru enggak juga, karena saya memang sebelum menjabat, bahkan sebelum bekerja saya kecil-kecilnya juga di Taman Budaya gitu. Kenapa? Kok kecilnya di Taman Budaya? SMP Menjadi saya- pelaku iya. juga di situ. SMP saya sudah berkesenian. Dulu namanya Pusat Latihan Kesenian. Nah, saya ada di dalam itu. Pusat Latihan Kesenian, dulu masih bidang kesenian namanya. Oleh Kanwil Depdikbud dulu. Ada bidang kesenian. Nah, di sana ada Pusat Latihan Kesenian namanya PLK. Nah, saya terlibat di dalam itu. SMP. Oke. SMP saya sudah main ke sana. Berikut tamat SMA juga saya Masih sudah aktif di situ ya. berkesenian, iya. Terus kerja awalnya bukan di sana, tapi pada akhirnya kembali ke habitat. Ya. Berarti sinkron dong Om dengan hobi yang dilakoni ketika Alhamdulillah. SMP ya. Ya. Alhamdulillah saya katakan tadi kembali ke habitatnya gitu. Ya, memang ruang saya bekerja sebagai ASN sembari mengemban tugas sebagai pelaku seni. Tapi basic pendidikannya sepertinya SE Om. Bukan SSN ya. Ya, banyak juga yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi saya kira ketemu juga nantinya. Iya. Dalam perjalanan ketemu juga bahwasanya ekonomi, apalagi sekarang ya, budaya berbasis ekonomi kreatif judulnya kan. Iya. Itu dia. Jadi kesini semakin dekat dengan keilmuannya gitu. Baik dari manajemen pertunjukan misalnya, sangat terkait Iya. pada akhirnya gitu. Jadi nilai plusnya ada 2 Om ya. Ada. Ya hobi tadi nilai plusnya di bidang seni, pendidikannya di bidang ekonomi. Ya. Jadi semuanya berjalan sinkron Om ya. Sinkron ya, karena kesenian itu kan dia bisa bukan kita
mengecilkan yang keilmuannya khusus di Iya. sana, tapi kalau untuk berkesenian mungkin sembari bisa belajar dari lingkungan lah, Mm-mm, mm-mm, dari keseharian, mm-mm. dari belajar otodidak lah istilahnya kan. Nah, masih bisa belajar, masih bisa berkarya karena kesenian tuh hasil lahirnya karya gitu. Mm-mm, mm-mm. Karya dan juga kreativitas ya Om ya. Kreativitas. Mm-mm. Bisa dilihat kalau misalnya sudah mendarah daging dari kecil suka seni, pasti gedenya nanti makin mahir lagi Om ya, makin kreatif lagi ya. Iya, kalau memang diasah, kalau memang kita apa ya mau berproses, Hmm, saya kira pasti itu. iya, Pasti tidak bisa dipungkiri. Hasilnya tidak berkhianat nah, iya. kalau kita berproses. Karena Saya sudah kira ada gitu. prosesnya Om ya. Seperti Om juga prosesnya ini cukup panjang dari SMP yang memang sudah mencintai seni ya Om ya. Iya, sangat. Sampai sekarang sehingga mendalami lagi Om ya, lebih mendalami lagi ya. Ya, karena perjalanan itu tadi saya bilang, karena perjalanan, dan saya juga insya Allah belajar banyak dari pendahulu kita gitu. Mencari referensi, terus kita ikuti perkembangan Iya. gitu. Intinya kita mau berproses dan mau mengikuti perkembangan. Iya, oke. Nah, Om, kalau misalnya dulu hobi seninya di bidang apa nih, Om? Kalau saya seni pertunjukan. Pertunjukan. Memang dari Seni- SMP. Iya, seni pertunjukan. Saya bakal dulu awalnya memang apa ya, tari khusus ini. Mm-mm, Tari. mm-mm. Saya belajar. Setelah itu sembari berjalan saya belajar musik. Iya. Terus tamat SMA saya justru lebih dominan ke dunia teater gitu. Lebih dominan dunia Jadi teater. gabungan nih antara seni tari, seni musik, Musik ya dan masuk ke teater ya. Pertunjukan lah, Pertunjukan. seni pertunjukan. Mm-mm, mm-mm. Wah, berarti banyak keahliannya nih, Om ya. eh Ya berkat belajar tadi, Iya. saya dalami satu persatu, tapi pada akhirnya ketemu juga, sosok sebenarnya kata orang. Jadi saya pernah ditanyain sama kawan-kawan, kamu ini mau kemana gitu kan. Iya, iya. Tapi pada akhirnya dengan sendirinya Iya. muncul sendiri karakternya. Oh, ini dia ruangnya, ini dia habitatnya. Mm-mm, mm-mm. Nah, orang sekarang kan lebih kenal saya dengan tarinya, dengan koreografernya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, makanya karena saya belajar teater, belajar seni musik, karya-karya di tari itu tidak terlepas dari seni-seni yang saya dalami tadi gitu. Iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Secara otomatis itu. Oke, berarti kita tuh tidak hanya bisa menguasai satu jenis saja Om ya untuk seninya ya, tapi juga bisa beragam jenis seni dan juga nanti bisa dipadu-padankan ya Om ya. Bisa. Asal kita menghargai proses Iya. bilang tadi pasti bisa. Dan harus mau belajar Om ya. Harus mau belajar, harus mau apa ya, belajar di lingkungan terutama. Tapi Ya, dulu- nggak cukup dengan Tapi dulu yang buku. bikin Om semangat tuh apa Om? Apa ya, nggak tahu. Saya pernah tinggalkan ketika saya kuliah. Saya pernah tinggalkan dunia seni ini selama 3-4 Kuliah, tahun lah. iya. Selama 3-4 tahun. Memang sama sekali nggak terlibat ya selama Ada, kuliah itu. Ada, tapi nggak total gitu, nggak total seperti sebelum dan sesudah kuliah itu gitu. Mm-mm. Ya apa ya? Kayak panggilan aja gitu Om ya. Ada yang hilang. Oh, sempat Jadi, hilang ya. Iya, ada yang hilang di diri saya gitu. Oh, rupanya enggak lah, saya nggak harus meninggalkan ini. Kayak hampa gitu Om ya. Iya, nah makanya ketika saya masuk ke wilayah Taman Budaya, ya ini dia. Iya, pas Nah, banget ya. Pas banget, Heeh. gitu, pas gitu. Kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ah. Iya. Iya, karena Iya kan? ditinggal sayang-sayangnya gitu. Pas SMA sayang banget ya, pas kuliah ditinggalin. Nah itu dia, ya apa ya, karena panggilan tadi nggak, ada yang hilang itu tadi. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Makanya comeback istilahnya kan. Iya, Saya harus kembali. reborn ya. Reborn. Om Eri reborn. Tapi dulu Om ngelihat
kan sudah terjun ya di Taman Budaya juga kan? Ya, Iya. ya. Kan Om Prosesnya di Taman Budaya. Om ngelihat Taman Budaya zaman dulu ya sama dengan Taman Budaya zaman sekarang. Nah, perkembangannya itu seperti apa Om melihatnya dan melihat pelaku-pelaku seninya itu semakin tahun itu seperti apa Om? Ya, jauh lah, jauh. Seperti apa ya? Untuk sumber daya aja, Iya. sumber daya manusianya juga baik kuantitas maupun kualitasnya jauh berbeda gitu. Kalau dulu kita susah, misalnya untuk musik aja ya, mencari pemain biola kadang-kadang itulah orangnya. Oh, kalau sekarang pilihannya banyak ya? Kalau sekarang udah banyak, apalagi kita kan disuguhkan atau dihadirkan oleh institusi ya, bidang keilmuan khusus gitu. Iya. Yaitu Sendra Tasik ya. Nah, itu lulusan dari sana juga sekarang yang membesarkannya, insya Allah mereka nongkrongnya di Taman Budaya. Regenerasi Om. Ya, Sendra Tasik melahirkan, yang membesarkan justru Taman Budaya. Nah, makanya kalau untuk kuantitas saya kira udah banyak. Tinggal Taman Budaya membesarkannya dengan bagaimana sumber daya manusia ini bisa berkualitas. Itu dia tugas Taman Budaya sekarang. Oke, apalagi di Taman Budaya ini juga sering diadakan pertunjukan ya Om, dan itu juga bisa menjadi media dari mahasiswa tadi Om ya? Sangat, itu yang menjadi apa namanya ruang, ya, ruang ekspresi, ruang kreativitas Taman Budaya. Dan saat ini juga Taman Budaya sudah membuka diri, bahwasanya Taman Budaya bukan ruang eksklusif, itu ruang kita bersama untuk selagi untuk kesenian, ya, selagi untuk pengembangan kebudayaan. Ayo kita sama-sama di Taman Budaya. Gitu. Oke, jadi menjadi ruang. Tadi kan kita mencontohkannya adalah mahasiswa ya Om ya. Mahasiswa. Tapi kalau untuk masyarakat luas dan juga komunitas juga bisa ya Om ya memanfaatkan ruang ini ya Om ya. Ada dua tugas pokok. Dari Taman Budaya yang memang menjadi apa ya, amanah itu. Bagaimana sumber daya bisa berkualitas, bagaimana lembaga ya, lembaga tata kelola lembaga ini harus memang betul-betul bisa ditingkatkan. Iya, harus efisien juga ya Om. Nah, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap zaman gitu. Nah, itu dia tugasnya. Saya kira itu yang menjadi garis pokok Taman Budaya. Tugas pokoknya. Oke, dan juga bisa menghidupkan budaya-budaya Jambi ya Om. Budaya Jambi, seharusnya begitu. Karena fungsinya ya, fungsi Taman Budaya itu selain pelestarian atau pelindungan, juga punya fungsi pengembangan. Gitu. Pengembangan, pelindungan, terus pemanfaatan, sampai ke pembinaan. Sampai ke pembinaan. Jadi 4 fungsi Taman Budaya itu harus terlaksana karena itu amanah. Amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini untuk sobat-sobat podcast yang juga mungkin memiliki bakat di bidang seni, ya dipersilakan ya, karena Taman Budaya juga terbuka ya dengan masyarakat secara umum ya Om ya. Sangat. Kalau kita lihat aktivitasnya setahun terakhir ini ya, justru banyak anak muda, khususnya anak-anak SMA gitu, yang latihan misalnya Iya, kan latihan tari ya. Iya, ruang kita kan semakin, alhamdulillah semakin banyak di sana gitu. Kadang-kadang memang apa ya, kalau sore-sore itu ada kegiatan yang memang apa ya, sifatnya temporer gitu, sesaat gitu. Iya. Memang mau menghadapi festival atau apa namanya, perpisahan. Sekolah. Itu mereka pada latihannya di Taman Budaya. Ya, terkadang nggak dapat tempat di sini sampai ke aspal lapangan itu digunakan. Nah, itu kan luar biasa. Saya pikir inilah kalau mau kita lihat perkembangannya saat ini, perkembangan. Iya. Masyarakat
Iya. Ini kan kita kategorikan masyarakatnya taman budaya tuh seperti itu gitu. Representasi dari fungsi taman budaya itu juga dapat terlaksana dengan baik, Om, ya. Dengan baik, ya. Itu dia. Kita berharap memang ya apa ya anak-anak muda yang berproses itu memang menjadi generasi yang tangguh nantinya, generasi yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk masanya nanti. Iya, betul. Dan juga bisa menularkan lagi ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya gitu. Nah, kita melihat taman budaya kan semakin tahun sepertinya untuk lokasinya itu juga semakin luas ya. Ya. Ada beberapa ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat latihan di sana ataupun untuk dapat menciptakan sebuah seni ya di sana. Nah, Om, bisa di-spill nggak sih, Om, untuk lokasi-lokasi di taman budaya itu ruangan-ruangannya itu apa saja dan terus apa saja yang bisa digunakan dan juga yang memang khusus untuk privasi kantor, Om? Ya, begini, di sana ada ruang gedung, misalnya gedung pertemuan itu memang itu digunakan sehari-hari, Setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu itu memang tuntutan ya, Iya. tuntutan karena kita dikasih tanggung jawab untuk bisa menyumbang PAD. Nah, gedung itu salah satunya. Oke. Gedung pertemuan salah satunya. Tapi kalau tidak weekend itu bisa digunakan untuk tempat-tempat latihan. Terus kami punya gazebo di luar. Ada dua, ada Oh, yang di pintu masuk ya, Om, ya? Ya. Ada gazebo yang bisa dimanfaatkan. Di belakang juga ada gazebo, ada panggung terbuka. Pokoknya kalau kebetulan tumburan latihannya ya seperti itu. Siapa yang dulu, Siapa yang duluan? dapat. Berarti nggak ada sistem booking ya, Om? Nggak ada, kita bebaskan memang betul-betul dengan tanggung jawab. Ya ini rumah mereka gitu. Iya. Ya, ketika mereka bisa tertanam bahwa ini rumah mereka, dia tetap akan menjaga. Iya. Baik keamanan atau kebersihannya pasti dijaga gitu. Iya. Itu yang kita tekankan pada kawan-kawan. Kalau yang di bagian dalam itu, Om, masih difungsikan? Bagian dalam ini untuk outdoor yang saya ceritakan tadi. Kalau untuk outdoor itu memang nggak perlu izin. Oh, bebas ya. Tapi kalau istilahnya yang saya istilahkan buka kunci, nah, itu memang perlu izin. Karena ada beberapa komunitas yang memang sudah terjadwal ya. Hampir 1 minggu itu hampir penuh. Nah, makanya kalau memang mau menggunakan area-area yang buka kunci saya istilahkan tadi, itu memang perlu izin. Oke. Karena takutnya yang sudah terjadwal itu akan terganggu latihannya. Berarti harus didata dulu ya. Kalau misalnya masih ada space yang kosong, bisa. Sangat bisa, sangat. Itu dari pagi sampai malam ya, Om, Dari kegiatannya? pagi sampai malam. Tapi kalau pagi itu enggak terlalu banyak lah yang latihan. Dia mulai sore sampai malam, itu yang ramai. Karena pagi biasanya anak-anak muda tuh ada yang kuliah ya, Ada yang ada yang sekolah ya, Om ya. Aktivitas pada dasarnya itu dilaksanakan pada siang sampai malam. Banyak. Nah, tadi kan Om juga sempat menyinggung nih terkait dengan fungsi pembinaan ya. Nah, itu pembinaan yang seperti apa yang diberikan untuk masyarakat Jambi, Om? Oke. Alhamdulillah saya bisa jelaskan pembinaan yang menurut Taman Budaya. Taman Budaya dia bukan operator, dia adalah fasilitator. Jadi dalam hal pembinaan pun yang difasilitasi adalah komunitas. Ada beberapa komunitas di Taman Budaya itu yang memanfaatkan ruang itu untuk pembinaan. Dia punya jadwal rutin untuk membina gitu, untuk latihan, coaching ya, untuk latihan rutin misalnya kan. Jadi beberapa komunitas dan dari beberapa genre. Dari beberapa genre. Iya, oh ya, kita minum dulu ya, Om. Nah, silakan Om, boleh diminum dulu, Om. Iya. Makanannya mana? Kok cuma minum doang nih?
Tadi saya bawa sendiri tuh. Waduh, kasihan, masa tamu kita bawa sendiri makanan sih? Ya ampun. Enggak, Tapi aman Om, kalau Ya. di podcast bebas, bisa Ya. makan bisa minum ya. Kalau minum disiapin, kalau makan siapin sendiri ya. Oke, jadi menjadi fasilitator ya Om ya. Fasilitator. Jadi dia, Taman Budaya bukan operator. Mm-mm. Jadi kalau dalam hal pembinaan itu tadi, saya kira seperti beberapa komunitas yang melaksanakan kegiatan pembinaan itu banyak dari beberapa genre, teater misalnya, tari, dia melakukan proses pembinaan, penggenerasian itu di Taman Budaya. Jadi bentuknya seperti itu, bukan pembinaan yang langsung dibina oleh Taman Budaya. Nah, karena Taman Budaya hanya fasilitator. Oke. Kita memfasilitasi kawan-kawan komunitas yang punya kegiatan untuk sampai ke pembinaan itu tadi, menciptakan generasi misalnya, melahirkan kekaryaan misalnya kan. Nah, seperti itu yang dibina gitu oleh Taman Budaya. Kalau untuk komunitas-komunitas yang masuk ke Taman Budaya itu syaratnya seperti apa Om? Syaratnya seperti apa ya? Harus Yang jelas, ada, maksudnya harus ada legalisasi kah atau seperti apa yang untuk memang saat ini tidak. tidak Untuk ya? saat ini tidak. Komunitas yang hadir di Taman Budaya itu dari berbagai yang punya legalitas juga memang sudah ada, yang belum juga dan baru juga. Jadi gini, ruang yang kita berikan untuk kawan-kawan komunitas itu apa ya, dia tercipta sendiri, bukan keinginan Taman Budaya bahwasannya ada pelaku terdahulu misalnya, komunitas yang terdahulu, komunitas sekarang dan akan datang gitu. Itu yang tercipta dengan sendirinya di Taman Budaya. Jadi pelaku pun begitu, ada pelaku terdahulu. Iya, Nah, yang lebih senior ya Om ya. ya senior pelaku sekarang gitu. Iya. Dan pelaku yang akan datang. Nah, ini saling terkait mereka gitu. Bagaimana pelaku sekarang bisa bersinergi dengan pelaku terdahulu, Iya. dan pelaku sekarang juga bagaimana bisa menciptakan pelaku yang akan datang. Nah, itu dengan sendirinya tercipta di Oke. Taman Budaya, Saling berkolaborasi. saling berkolaborasi gitu. Nah, makanya ruang-ruang seperti itu, yo ini abang-abang saya, Iya. bapak-bapak saya gitu. Dia butuh tempat, butuh ruang untuk berekspresi, Iya. masih ada ruang mereka. Terus yang kekinian misalnya kan ada ruang mereka. Oke. Jadi kemampuan zaman dulu dan zaman sekarang itu mungkin sama ya, mungkin lebih di-upgrade gitu Om ya. Mengikuti ya, perkembangan zaman ya. Kita juga tidak, yang pelaku sekarang juga tidak bisa dipungkiri bahwa mereka harus banyak belajar dengan pelaku terdahulu. Iya. Mungkin upgrade itu tadi. Iya, betul. Bagaimana dia bisa menciptakan pengembangan dari pendahulunya gitu. Iya. Terus di-combine juga bisa Om ya. Sehingga apa yang mereka buat sekarang ini representatif gitu untuk yang akan datang. Oke. Tadi Om membahas terkait dengan fasilitator ya. Tentunya ada beberapa komunitas-komunitas yang sudah masuk di Taman Budaya Jambi. Dan saya juga melihat ada dalam momen-momen tertentu memang dibuat sebuah acara gitu Om ya, untuk dapat memfasilitasi apa yang sudah mereka usahakan untuk latihan ya Om ya, di Taman Budaya Om ya. Ada. Nah, itu untuk mengadakan acara tersebut, pertimbangannya apa Om sebenarnya? Ya, begini, ya apa namanya tadi, ruang-ruang yang tercipta dengan sendirinya tadi itu, mereka punya kewajibannya, punya keharusan gitu. Saya pikir kita Taman Budaya merasa punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka, memberi ruang dalam bentuk gelar seni gitu. Nah, mereka memang ada biaya produksi yang dikeluarkan oleh Taman Budaya.
Syaratnya apa? Syaratnya ya aktivitas, fotofolio ya, eh, dari komunitas itu sendiri gitu Iya. kan. Terus ada semacam proposal lah. Mm-mm, mm-mm. Jadi proposal itu sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap kekaryaan. Nah itu yang kita kurasi. Kita punya eh, bapak-bapak atau kawan-kawan kita yang bisa mengkurasi Oke, ini tim gitu. kuratornya Om ya. Kurator. Mm-mm. Nah, eh, tim kurator inilah yang menentukan ini layak difasilitasi atau tidak gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Iya, minum lagi Om, silakan Om. Ini kayaknya. Tumben saya batu-batuan sih. Iya, saya juga tadi tumben banget Om batu-batuan Om hari ini ya. Mungkin karena cuaca kayaknya masih belum bagus ya. Asapnya kayaknya masuk ke ruangan ini ya. Nah, berarti ada tim kurator yang nanti menyeleksi kalau misalnya komunitas ini layak untuk tampil Ya. difasilitasi Ya, ya, ya. Taman Budaya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga siapapun bisa untuk dapat mengajukan. Sangat Ya. bisa. Sangat bisa ya. Ada kategori ini tadi ya, fasilitasi yang memang betul-betul fotofolionya sudah bagus gitu Iya. kan. Ada yang memang ini dalam rangka pembinaan nih gitu. Kita munculkan gitu kan. Ya, gitu. Ada klasifikasi lah gitu. Iya, oke. Nah, saya melihat juga kan ada beberapa rangkaian acara-acara menarik nih Om yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Jambi. Om bisa menceritakan nggak Om acara-acara apa saja yang sudah dilaksanakan di Taman Budaya Jambi lintas komunitas? Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada gelar seni ya. Iya. Ada gelar seni itu kita tujukan untuk apa ya, kita berikan atau kita fasilitasi kawan-kawan komunitas yang sudah beberapa komunitas mulai dari awal kemarin, mulai dari Maret lah setelah Lebaran, ada beberapa komunitas yang sudah kita fasilitasi dari berbagai genre gitu. Terus ada kegiatan festival remaja namanya. Festival remaja. Seni pertunjukan remaja. Nah, ini sasarannya memang remaja, Pelajar ya. pelajar dan Mahasiswa. mahasiswa. Nah, ada beberapa genre juga di sana gitu. Seperti tari, musik, dan teater remaja. Gitu. Ini sudah lewat. Terus yang akan ini dalam waktu dekat ini ada kegiatan. Tahun ini? Ya, dalam bulan ini. Bulan ini. Ada temu karya namanya. Temu karya kabupaten kota, ini kita melibatkan kawan-kawan di kabupaten kota hadir kemari. Yeah. Mereka pertunjukan dan insya Allah kita fasilitasi. Berarti itu diundang ya? Mereka kita undang. Iya, berarti Mereka dari kita Taman undang. Budaya mengundang komunitas dari kabupaten kota untuk ikut dalam. Yang menentukan siapa perwakilan dari kabupaten kota itu dinas mereka masing-masing. Siapa yang mau dikirim ke mari gitu. Oke. Nah inilah pestanya, saya kira pestanya kawan-kawan komunitas khususnya di kabupaten kota. Untuk hadir ke Taman Budaya merepresentasikan apa karya-karyanya gitu. Oke. Nah, di sana memang dia bukan lomba tapi festival. Lebih ke menunjukkan ya Om ya. Karya-karya unggulan mereka bisa dipertunjukkan di sini. Itu yang kita harapkan di Temu Karya. Dan terkait dengan itu juga ada pameran seni rupa namanya. Nah ini juga kita melibatkan kawan-kawan kabupaten kota juga. Oke. Di bulan ini gitu. Bulan ini juga Om ya. Jadi nggak terfokus di kota aja Om ya? Enggak, karena kita lintas kabupaten kota memang. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi mereka juga untuk berekspresi Om. Sangat berpeluang dan kita harapkan gitu. Kita harapkan memang kawan-kawan dari kabupaten kota juga bermunculan
untuk apa ya namanya, berekspresi di Iya, sini, berpartisipasi juga Om ya. berpartisipasi. Karena biasanya kalau acara-acara gini tuh kalau dari daerah-daerah itu memang sangat ditunggu-tunggu ya Om ya. Sangat ditunggu-tunggu. Makanya kita buat ini nanti di outdoor gitu, Oh berarti di halaman depan di dong. halaman depan. Kayak dulu pernah juga kalau nggak salah ya ada Oh ya, pameran foto sampai ada pameran juga ada pameran. dari daerah-daerah ya Om ya. Iya, ini yang kita lanjutkan mungkin sudah pernah dilaksanakan, tapi kita optimalkan, gitu. Baik dari kualitas kekaraannya juga kualitas pelaksanaannya. Oke. Dan kalau untuk tadi kan sudah ada 2 agenda ya di bulan Oktober ini Di ya bulan yang mau Oktober. dilaksanakan Om ya. Ya. Tapi yang menjadi agenda memang rutin dilaksanakan setiap tahun dari Taman Budaya Jambi itu apa saja Om? Ya, kalau setiap tahun itu setiap bulannya ada aja. Oh setiap bulan bervariasi Yang ya? namanya gelar seni itu pasti setiap bulan gitu. Oh tiap bulan ya? Iya, kita memfasilitasi komunitas setiap bulan itu ada beberapa komunitas yang sudah menjadi keharusan, harus ada karya, Harus ya? harus ada karya, harus ada yang ditampilkan gitu. Terus harus ada komunitas yang apa namanya, beraksi lah di situ, dia Menggaungkan menggelar iya. menggelar karya-karyanya gitu. Itu Itu dia. Setiap bulan ada. Itu yang menjadi terus yang menjadi unggulan ya temu karya ini. Temu karya ini ya. Ya, ikonnya Taman Budaya mau kita angkat terus gitu. Iya. Ya mau kita besarkan lewat temu karya ini karena yang terlibat itu memang kabupaten kota. Gitu. Ini yang mau kita besarkan menjadi ikonnya Taman Budaya nanti. Iya, baik. Jadi teman-teman di kabupaten kota lainnya juga bisa menjadikan Taman Budaya itu sebagai rumah mereka sendiri. Ruang ekspresi mereka juga itu yang kita harapkan gitu. Mulai sebenarnya dari sebelumnya juga sudah kita harapkan gitu. Cuman memang betul belum optimal aja gitu. Nah ini kita optimalkan. Iya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang kebudayaan itu setiap kabupaten kota itu juga masih banyak Om ya, kaya banget yang memang harus terus digarap dan dimunculkan ya Om. Sepertinya begitu. Kalau mungkin kawan-kawan di daerah belum banyak mendapatkan kesempatan atau ruang gitu. Belum banyak mendapatkan ruang-ruang ekspresi seperti yang kita ciptakan sekarang gitu. Tujuannya kan selain menghadirkan mereka kemari juga menciptakan ruang-ruang ekspresi seperti itu. Mereka di sini pesta kebudayaan namanya. Mereka pesta, mereka bisa saling mengapresiasi karya-karya dari daerah-daerah lain gitu. Bisa saling sharing juga Om ya. Bisa saling sharing, bisa silaturahmi, bisa saling semakin kuat gitu. Biar makin semangat ya untuk Itu menciptakan karya Om ya. Ya itu dia, itu yang diharapkan gitu. Apalagi tuh setiap ulang tahun Jambi kan kita lihat juga Om ya. Ada beberapa karya-karya budaya yang diangkat. Malam Keagungan Melayu misalnya kan. Berarti fasilitatornya adalah Taman Budaya Jambi, tetap latihannya di situ ya Om? Tetap latihannya, kadang-kadang mereka memang minta waktu, minta tempat untuk persiapan misalnya. Terus talent-talentnya juga kawan-kawan dari Taman Budaya itu semua tuh. Yang kesehariannya nongkrong di Taman Budaya, berdiskusi di Taman Budaya. Makanya Taman Budaya itu rumah kedua seniman. Nah, selain mereka berekspresi, mereka juga bisa saling berdiskusi di sana. Makanya istilahnya ruang-ruang mereka memang kita buat nyaman gitu. Memang kita buat nyaman. Iya, layaknya rumah sendiri tadi yang Om bilang ya. Tapi sebenarnya tantangan dari Taman Budaya sendiri apa sih Om? Kalau tantangan apa ya? Saya pikir mungkin dari fasilitas kah yang memang harus lebih di-upgrade lagi atau apa? Kalau itu ya udah pastilah ya. Masalah plastik. Jadi kalau kita tanya masalah fasilitas, sepertinya itu juga sangat kekurangan gitu. Tapi
saya kira itu bukan kendala pokok gitu. Kendala yang besar itu ya sekarang bagaimana kawan-kawan memang harus hadir di Taman Budaya dan bisa berproses Taman Budaya. Itu aja ya, yang menjadi hambatan besar saya pikir ya itu tadi, Taman Budaya hanya tempat persinggahan mereka gitu. Terutama adik-adik habis yang sifatnya temporer kayak gitu. Jadi memang setelah ini mereka mau kemana ya enggak kita pungkiri juga mereka harus menjadi seniman gitu kan. Nah, kendalanya seperti itu, makanya kita untuk penggenerasian tuh agak tersendat-sendat gitu. Nah, tadi Om juga sudah menceritakan terkait dengan temu karya dan juga beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Ada nggak kira-kira apresiasi lain kepada para seniman-seniman yang sudah memanfaatkan lokasi Taman Budaya ini, Om? Ya, apresiasinya yaitu tadi kita kasih kesempatan untuk menggelarkan hasil karyanya gitu. Itu kita fasilitasi baik tempat maupun kayak istilahnya ada kompensasi berupa produksi lah dari hasil karya dia. Gitu. Berarti dianggarkan ya, Om ya? Dianggarkan untuk itu. Terus kompensasi lain misalnya apa ya, kawan-kawan yang memang sudah sering di sana mendapatkan apa ya, apresiasi yang lebih lah dari Taman Budaya gitu. Kemudahan-kemudahan, memanfaatkan sarana misalnya. Sering dilibatkan juga nggak, Om, ketika ada event di luar kota? Sangat, gitu? Ya sering. Tinggal kitanya bagaimana Taman Budaya bisa. Sebenarnya Taman Budaya kepingin hadir di mana saja gitu. Ya kembali lagi masalah klasik tadi, kita punya keterbatasan dalam pendanaan misalnya. Ini juga menjadi hambatan, saya kira kita mencoba menepis lah sekarang hambatan klasik seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Taman Budaya terus berjalan dengan segala dengan keterbatasannya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan menjadi hambatan yang luar biasa lah. Taman Budaya. Malah menjadi tantangan ya, Om ya. Ya. Untuk bersama-sama memajukan Jambi. Nah, bersama-sama di Stabilo tuh bersama-sama. Iya, harus sama-sama ya. Kalau sendiri-sendiri agak susah ya, Om ya. Bukan menjadi kewajiban Taman Budaya saja kan. Iya, kewajiban kita semua ya, Om ya. Kewajiban kita semua. Betul sekali. Nah, kalau untuk workshop mungkin ada momen-momen tertentu, Om. Ada. Itu apa saja, Om? Semua kegiatan Taman Budaya itu kita awali dari sarasehan ya. Sarasehan sebelum kita menentukan arah kegiatan, kita adakan sarasehan, kita kumpulkan kawan-kawan, kita ngobrol. Kita membuat apa nih setahun ke depan. Nah, setelah sarasehan ketemu kesepakatan mau buat apa gitu. Seperti tahun ini kan. Tahun ini kita bersepakat bahwasanya semua karya yang lahir itu bersumber dari ritual adat misalnya kan, upacara adat. Ini yang sekarang kita lakukan. Jadi setelah sepakat gitu, oh ini tema kita untuk tahun ini, barulah diadakan workshop. Workshop inilah yang memperkuat nantinya bahwasanya ritual adat dalam kekaryaan itu seperti ini. Kita undang para ahli dari berbagai genre itu tadi. Ada workshop tari, teater, musik. Gitu. Terpecah lagi, Om ya. Iya. Kita khususkan bagaimana tari mengimplementasikan ritual adat dalam karya gitu seperti. Bagaimana teater mengimplementasikan ritual adat untuk karya teater gitu. Diperkuat di workshop-workshopnya gitu. Workshop inilah yang tujuan akhirnya nanti meningkatkan kualitas sumber dayanya gitu. Kalau untuk rentang waktunya, kalau workshop ini kapan saja, Om, dilaksanakan, Om? Kalau workshop memang kadang-kadang
1 minggu gitu, 1 minggu 3 hari workshop ini misalnya. Pokoknya dalam 1 minggu ke depan itulah ada berapa genre yang kita workshopkan. Nah itulah dia 3 hari misalnya untuk teater, 3 hari untuk tari misalnya kan. Atau kalau rentang waktunya itu mungkin di awal-awal lah sebelum kegiatan aksi gitu. Kalau saya mengatakan kegiatan aksi seperti festival gitu kan, gelar seni dilaksanakan. Sebelum itu dilaksanakan, Ada diperkuat dulu dengan workshop ini gitu. agar apa hasil akhirnya itu karya-karya yang muncul memang sesuai dengan tema yang kita harapkan gitu. Iya, ada outputnya Om ya. Ada outputnya. Itu dia. Oke, itu menarik sekali ya. Berarti beberapa bidang itu nanti bisa berkemungkinan juga bisa dipersatukan lewat satu pertunjukan. Sangat luar biasa ya. Yang namanya seni pertunjukan bisa saja kan mereka saling terkait. Gitu. Dan biasanya kalau misalnya sebelum rangkaian acara tersebut dimulai, seperti yang Om bilang tadi, ada temanya dulu Om ya. Berarti itu memikirkan tema ini Om. Nah ini penting ya. Kita ajak kawan-kawan itu bukan kita memframe ya, mohon maaf kita bukan memframe kreativitas kawan-kawan, tapi kita mencoba mengajak karya kita yang kita lahirkan lewat tema itu menjadi tanggung jawab moral kita terhadap lokalitas lah. Terhadap karya-karya lokal gitu. Nah biasanya yang merancang temanya itu siapa saja Om? Hasil diskusi di Sarasehan itu. Oke. Nah hasil diskusi di Sarasehan. Misalnya mau Malam Keagungan Melayu nih Om ya? Berarti apa Sarasehan temanya, dulu ya? Apa temanya? Oh jadi nanti muncul banyak ide ya Om ya? Banyak ide diskusi. Nah ide-ide inilah yang kita satukan nanti menjadi satu karya pertunjukan itu. Iya, ini balik-balik ke Malam Apresiasi. Sebelumnya saya juga pernah nonton, itu pernah diangkat dari Merangin, Bungo, Muaro Jambi. Boleh spill nggak Om? 2024 Om? Dari daerah mana Om? Udah ini nggak? Udah ada sarasehannya nggak sih Om? Kalau untuk Malam Keagungan Melayu maksudnya? Iya. Kan sebenarnya nggak ini ya, itu lahir seketika saja gitu. Ketika dialog spontan itu muncul, ya Om ya. Ketika dialog itu muncul gitu kan, wah ini yang memperkuat nantinya di Malam Keagungan. Oh ini yang mau kita angkat, yang memang menjadi simbol gitu untuk tahun ini misalnya. Jadi kekuatan kebudayaan yang harus kita angkat misalnya kan. Nah, itu hasil diskusi, tapi bukan harus menentukan daerah ini enggak. Enggak ya. Berarti memang harus dirembukkan dulu Om ya. Iya. Muncul dengan sendirinya nanti waktu ketika dialog. Oh ini kuat nih. Karya ini warisan terutama yang diangkat dari warisan budaya ya. Oh ini harus diangkat nih. Ini kekuatannya luar biasa misalnya kan. Nah ini harus kita angkat untuk tahun ini misalnya. Nah, jadi bukan harus menentukan ini daerahnya. Iya. Lebih kepada inventarisasi karyanya gitu. Karya budayanya. Iya, biar terangkat terus ya Om. Iya. Berarti perencanaannya itu kira-kira spontan saja udah langsung jadi gitu Om ya? Tapi di ini juga. Tapi pasti ada diskusi dan juga perencanaan ya Om ya? Ada referensi juga cari ya Om? Referensi kan kita mesti diperkuat dengan konsep kan. Konsepnya apa nih tahun ini? Oh kita ngambil ritual adat dari daerah ini misalnya. Iya. Oh ini punya kekuatan lain misalnya dari hasil diskusi itu kan. Jadi karya-karya yang muncul selama ini ya dari situ, dari hasil diskusi. Sehingga memang betul-betul bisa menghasilkan, bisa menggambarkan bahwa
ini loh budaya Jambi. Oke, kalau kita melihat memang terkait dengan misi dari Taman Budaya Jambi ini begitu beragam dan juga banyak ya. Tentunya mengajak masyarakat juga untuk lebih peduli dan juga care terhadap kebudayaan Jambi ya. Nah, untuk mendukung sumber daya manusia SDM yang ada di dalamnya itu seperti apa Om? Dan juga Om mungkin bisa menjelaskan siapa saja dan juga posisi-posisi apa saja untuk SDM yang ada di sana Om. Oh gitu, ya. Kalau untuk komunitas mungkin beberapa komunitas sudah sangat dikenal lah gitu ya. Karena apa ya? Mereka dikenal juga karena aktivitasnya. Iya. Karena loyalitas. Terus aktivitas. Itu penting tuh aktivitas, Loyalitas. Yang sama satu lagi Om, royalitas. Produktivitas. Kalau royalitas itu nomor sekian lah ya Om. Karena biasanya kalau sudah nganggap itu teman, saudara, itu akan muncul sendiri Om. Iya. Hitung-hitungannya juga lain. Iya, betul. Oke, jadi ada beberapa aspek itu Om ya? Ya, ada ya seniman yang sudah cukup dikenal misalnya kan. Mereka lah yang hadir di Taman Budaya itu. Terus saya bilang tadi untuk seniman-seniman yang sekarang juga sudah banyak bermunculan gitu. Jadi ada beberapa seniman, komunitas yang sudah sangat dikenal gitu. Iya, berarti ada pengkaderannya ya Om? Ada ya? Ada pengkaderan itu tercipta dengan sendirinya. Tapi juga membawa nama TBJ? Ya. Bukan membawa nama TBJ, mereka siap dengan membawa ke bendera komunitasnya. Tapi mereka sangat sadar dengan sendirinya mereka hadir itu ya karena TBJ. Karena mereka dipermudah dengan fasilitas misalnya kan. Mereka dipermudah dengan ruang-ruang misalnya kan. Nah mereka sudah menganggap TBJ itu adalah rumah kedua mereka. Gitu. Balik-balik ke loyalitasnya lagi tadi Om ya. Ya. Kalau tim dari TBJ sendiri Om kira-kira? Kalau kita justru karena mindsetnya itu dari dulu operator ke fasilitator, kita justru banyak tenaga-tenaga yang memang bukan teknis. Bukan teknis, adalah beberapa kalau dulu diharuskan oleh Taman Budaya lebih mendampingi ya? Iya, pegawai yang lulusan ini dengan genre ini misalnya. Kalau sekarang enggak ya? Kalau sekarang lebih ke manajerial gitu. Bagaimana Taman Budaya sebagai fasilitator memanage kawan-kawan komunitas menjadi partner kerja gitu. Lebih kepada sinergitas dengan pelaku maupun komunitas. Oke. Nah, sering berkolaborasi juga ya dengan instansi lain ya Om? Ya, itu tidak bisa dipungkiri ya nggak. Salah satunya TPRI lah. Iya, selalu TPRI ya. punya kita. Iya. Ini siap-siap Om Eri ya, nanti gantiin saya di podcast ya. TPRI punya kita namanya kan. TPRI selalu mengupgrade kegiatan Taman Budaya. Iya. Bahkan sering siaran langsung gitu kan kalau ada acara-acara besar. Seperti Temu Karya nanti. Iya, siap. TPRI pasti mendukung ya kegiatan-kegiatan di Taman Budaya, terutama Temu Karya bulan Oktober ini Om ya. Bulan Oktober ini gitu. Nah, itu harus ada peran TPRI di sana. Karena orang kabupaten kota itu yang hadir. Iya. Om ada ajakan nggak sih Om untuk kabupaten kota di Temu Karya ini Om? Mau disampaikan silakan Om. Bagi kawan-kawan kabupaten kota, Temu Karya Tabuk Kabupaten Kota tahun 2023 ini adalah ruang kita, ruang ekspresi kita. Silakan kawan-kawan memanfaatkannya dengan segala keterbatasan Taman Budaya.
kami mengajak kawan-kawan untuk bisa hadir ke Temu Karya ini. Jangan sampai alpa ya. Ya, ya, Karena sayang setahun sekali loh ya. kalau Temu Karya ini ya. Saat setahun sekali ini menjadi ikonnya Taman Budaya dan pestanya kawan-kawan seniman daerah. Om, apa yang Om bayangkan Om dalam beberapa tahun ke depan terkait dengan keberadaan budaya, keberadaan Taman Budaya Jambi ini dan efeknya kepada masyarakat Om? Sangat bayangan saya bagaimana ya, Taman Budaya memang harus hadir gitu. Memang menjadi kebutuhan. Iya. Nah, kalau sudah menjadi keharusan dan menjadi kebutuhan dari masyarakat, khususnya masyarakat seni, tentunya Taman Budaya harus membenah diri, harus meningkatkan kualitas, harus meningkatkan sarana prasarananya agar kawan-kawan memang betul-betul nyaman berkesenian. Gitu. Ini bayangan saya ke depan bahwasanya Taman Budaya ini memang benar adanya. Taman Budaya ini adalah rumah kedua dari seniman. Nah, dan saya berharap juga siapapun nanti yang duduk di Taman Budaya misalnya terus menghadirkan Taman Budaya dalam suasana baru terus gitu, dengan zamannya, mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya. Ya seperti yang sekarang lah. Sekarang kan lagi Taman Budaya lagi berbenah bagaimana mengoptimalisasi jejaring. Nah, itu dia. Karena jejaring ini Taman Budaya merasa sangat perlu diperluas. Salah satunya melalui seperti ini. Iya, publikasi Om ya. Publikasi. Betul sekali. Multimedia itu digitalisasi tidak bisa dipungkiri. Taman Budaya harus hadir di dalam itu. Nah ini terkait dengan teman-teman yang mungkin menggunakan fasilitas dari Taman Budaya, Om ingin menyampaikan do and don'ts yang harus diterapkan di Taman Budaya, silakan Om. Ya tadi sudah saya sudah berkali-kali juga bilang untuk kawan-kawan yang beraktivitas di Taman Budaya, itu rumah kita. Silakan Anda beraktivitas dengan tetap menjaga gitu, menjaga kebersamaan, kita saling bersilaturahmi di sana karena komunitas banyak kan. Iya betul. bisa menjaga terutama kebersihan lah. Nah, datang latihan tempatnya bersih, pulang pun harus bersih. Karena mau diisi orang lain lagi. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus juga jangan lasak ya Om ya. Jangan lasak. Lasak dalam artian ini punya pena, tiba-tiba penanya udah digarisin aja di tembok. Kan nggak boleh ya Om ya. Kalau mau garisin pena nanti ada bidangnya tersendiri ya. Ya karena itu milik kita, itu rumah kita ya. Kita bagaimana di rumah lah gitu. Iya. Kotor sapu. Betul. Jangan coret-coret juga ya. Iya. Rekreasi ada tempatnya ya Om ya. Bukan di sembarang tempat ya Om. Wah ini luar biasa banget, kita dapat gambaran yang luar biasa terkait dengan perkembangan Taman Budaya Jambi. Ya semoga nanti ke depannya juga lewat tayangan ini ya teman-teman yang awalnya mungkin insecure Om. Melihat Taman Budaya Jambi kayaknya orangnya cuma itu-itu aja. Enggak ya Om ya. Enggak, iya. Terus menganggap Taman Budaya itu eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Oh tidak. Tidak. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa menjadi ruang juga bagi generasi muda Jambi Om. Generasi muda yang khususnya care gitu terhadap kebudayaan. Iya, betul sekali. Dan pada suatu saatnya nanti ketika memang sudah rutin latihan untuk mengembangkan kebudayaan tadi, diberikanlah ruang nanti sama Taman Budaya ya. Lewat acara-acara bulanan dan juga tahunan. Pasti itu. Yang dilaksanakan ya. Pasti diapresiasi oleh Taman Budaya. Om ada mau ngucapin terima kasih nggak sih Om untuk seniman-seniman senior kita Om? Iya, iyalah terima kasih pada pendahulu kami. Kita tetap terus bersama, saya kira. Tolong tunjuk ajar tetap gitu. Untuk kami yang sekarang gitu.
yang menelurkan generasi akan datang gitu. Kami tetap agar kita memang betul-betul benang merahnya terus tetap terjalin gitu. Iya. Agar generasi berikut tidak keluar dari jalurnya. Dan lebih mengenal lagi budaya kita khususnya Provinsi Jambi. Tidak bisa kita pungkiri juga ya, dari pendahulu-pendahulu memang ada jeripayahnya untuk dapat mengembangkan TBJ ini lebih baik lagi Om ya. Iya, iya pasti itu. Iya, oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Om Eri Argawan sudah bergabung bersama kami, sudah menceritakan ya baik, terkait dengan keberadaan Pemuda Jambi. Nama TPRI karena sudah mengapresiasi Taman Budaya. Ya seperti inilah, ini jejaring yang kita bangun. Iya, betul sekali. Nah, next kita bisa liputan lagi ya di Taman Budaya ya, dengan kegiatan-kegiatan budaya yang menarik. Oke, Om, terima kasih banyak. Om ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito Om, tapi pakai gaya Om. Nah, gayanya, tuh Om. Silakan Om Eri. Ya, oke. Lihat ke kamera sini Om. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Wah, keren. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Om Eri Argawan di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.